Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back. Ini dia recap 2020 dari The Wrap Up Indonesia. Nama podcast kita hari ini adalah Hampir Kiamat. 2020 tuh kayak tinggal disentil dikit lagi udah langsung kiamat ya. Tapi buat hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan, kita sangat adem banget. We got a very amazing guest for today. Very special. I would say, nggak tahu ya, ini konten kreator yang udah lumayan lama bikin konten dari makeup, parodies, everything. Mungkin yang paling cakep dari semua guest yang udah pernah kita shoot ya. Paling niat juga nih, udah punya setnya sendiri. Kita punya Rachel Goddard. Hi Willy. Thank you udah pengen ngobrol-ngobrol barengan sama kita hari ini untuk nge-recap tahun 2020 ya. Ya dong, seneng banget. Gue kalau manggil pendengar lo tuh apa sih? Gue nggak punya nama pendengar, I just like temen-temen aja. Nggak tahu. Oke, teman-teman. Oke. Yeah, definitely. Salah satu hal yang memang gue tanyain untuk di sini, the first thing that I ask is gimana 2020 mengubah hidup seorang Rachel Goddard? Wow, berubah banyak banget sih. Karena kan dulu gue punya kantor. Sekarang semuanya kerja di rumah. Terus juga dulu tuh gue sering banget bepergian kerja keluar kota. Jadi sebulan itu at least sekali atau 2 kali, kadang-kadang gue bisa seminggu sekali keluar kota buat kayak ada makeup class atau ngobrol-ngobrol, ada atau apalah gitu loh. Event-event beauty itu kan banyak banget ya. Betul. Sekarang. Nah itu tuh hilang, nggak ada sama sekali. Berarti sama kayak musisi ya kerjaannya Rachel. Iya. Itu kan ibaratnya kayak kemana-mana ngasih beauty tips atau mungkin kayak kelas gitu kan ya biasanya ya. Dan itu semuanya hilang juga selama pandemi nih berarti ya. Hilang juga. Dan gue dulu punya ayam penyet keriting dan itu sedih banget harus ditutup. Beneran tutup? Tok gitu aja? Beneran tutup. Wow. Jadi emang banyak banget ya yang mengubah. I don't know ya, tapi banyak banget orang bilang bahwa 2020 itu mengubah kita semua. Banyak orang bilang gitu. Tapi menurut seorang Rachel itu positif atau negatif? Menurut gue semua hal itu bisa diambil positifnya atau nggak negatifnya. Kalau gue sendiri ya emang gak enak gitu ya, bohong banget dibilang oh iya happy. Enggak sayang. Ya kan? Nggak mungkin gitu. 2020 ini tahun terberat lah buat banyak orang, termasuk gue. Cuman kalau bisa diambil sisi positifnya, yaitu gue bisa lebih quality time sama anak gue. Terus gue juga lebih punya hobi. Dulu tuh hidup gue beneran kayak robot, tau gak sih? Diatur hari ini, udah ada schedule-nya selama seminggu ke depan. Gue gak bisa ngapa-ngapain, gue cuma punya waktu. Kadang-kadang gue minta banget, boleh gak sehari gue istirahat, pengen main sama anak. Itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang gak bisa. Sekarang gue bisa masak. Ih gila, gak mungkin Rachel Goddard bisa masak. Dari TikTok gak nih dapetnya resepinya? Iya bener, banyak banget resep dari TikTok. Karena dari dulu yang masak tuh suami gue. Pokoknya buat masakan anak dari dia mulai empas itu biasa suami gue. Kalau gue emang sukanya makan doang. Ya sejak saat ini tuh gue suka banget kayak nyobain resep baru, aneh banget asli. Cuma gue nggak ikutan sih yang soal tanaman karena gue rada-rada geli. Siap. Nah berarti tadi masak ya. Masak ini berarti salah satu yang dilakukan sama seorang Rachel Goddard. Kalau lo masaknya yang menurut lo masakan jagoan lo tuh apa? Jangan salah, garang asem gue, ayam garang asem gue itu enak banget, sudah teruji, semua tim gue bilangnya enak. Oh siap, tinggal ditunggu aja nih dikirimin kali ya. Oh siap. Kita di Blok M gitu. Ya boleh. Kalau ngomongin tentang makanan gitu kan di TikTok banyak nih yang viral-viral gitu. Kalau lo sendiri sempet bikin nggak salah satu gitu kayak makanan-makanan viral yang ada di TikTok? Oh bikin dong, kopi dalgona coffee. Jago nggak bikin ya? Enak nggak? Kalau dibilang enak lumayan, cuman abis itu tangan gue tremor aja. Itu awal-awal PSBB gitu ya berarti ya, kayak di awal-awal banget semuanya pada bikin dalgona gitu. Dan pastinya banyak banget kayak tren-tren masakan yang akhirnya naik setelah dalgona juga. Kalau nggak salah tuh ada apa ya, roti ubi atau mungkin kayak Oreo. Ada ini kue cloud itu yang warna-warni. Oh iya bener, sempat bikin nggak? Enggak. Oh nggak sempat bikin. Kalau garlic bread, kemarin ini yang viral, banana bread. Oh, banana bread. Oh, nice. Kalau garlic bread yang Korea tuh? Kalau itu. Oh, oke. Itu beli aja ya. Odading. Enggak, gue enggak. Oh, Gak tahu, kayak menurut gue udah waktu pas gue susah ya, gue tiap hari makan itu kayak oh ya udah gue udah tahu rasanya.
Betul. Jadi nggak usah bikin lagi. Of course, man. So ini adalah masakan-masakan yang dibikin sama Rachel. Kalau hobi-hobi yang diambil selain masak ada nggak? Oh, gue suka mewarnai. Mewarnai Udah pakai saking gabutnya. mewarnai sama anak gitu. Enggak, warnai sendiri aja. Jadi ada buku buku mewarnai dewasa. Terus gue beli spidol snowman, diwarna-warnain aja. Actually, iya, gue sempet ngeliat tuh ada beritanya di mana kayak itu sebenarnya dibuat biar untuk orang dewasa untuk relief stress gitu ya jatuhnya ya. Iya benar. That actually happens. Terus rasanya gimana pas lo ngewarnain gitu-gitu? Iya, karena kan waktu awal-awal PSBB tuh gue beneran parah banget. Gue tuh selama 2 bulan nggak kemana-mana. Gue jadi ada 1 hari gue harus foto outdoor. Nah itu tangan gue semua gemeteran. Padahal cuma turun apartemen. Padahal cuma keluar itu apartemen doang. Iya, cuma keluar apartemen doang. Harus foto di luar. Terus habis itu gue foto, itu tangan gue gemeteran, nggak bisa konsen foto, terus balik lagi. Nah dengan mewarnai itu gue bisa kayak stress relief gitu loh. Jadi memang di situ ya. Emang lo berarti parnonya separno itu di awal. Emang banyak sih teman-teman gue juga yang ngerasain kayak gitu tuh. Sampai sekarang sejujurnya. Tapi kan sekarang udah boleh ke mall, udah boleh nongkrong. Lo juga nggak lakukan itu? Boleh, tapi gue nggak mau. Lo aja yang nggak mau. Tadi kita lagi ngomongin tentang ternyata lo sendiri separno itu ya untuk keluar. Jadi lo keluar kalau misalnya pengen belanja doang atau ada hal yang penting gitu ya. Iya. Bahkan kemarin nih, gue kan bikin podcast juga ya di Spotify. Biasanya gue partneran bareng sama adik gue. Karena gue tahu adik gue tuh kayak nggak bisa dipercaya gitu loh. Dia suka mencrok gitu, suka nongkrong gitu. Jadi dia sebelum podcast hari sebelumnya dia mesti swab PCR dulu. Lo tuh separno itu kayak oke, gue nggak mau ketemu sama lo kalau lo belum PCR test dulu gitu ya. Iya. Tapi harusnya memang kayak gitu sih ya. Harusnya karena ya. Karena gue punya anak kecil kali ya. Exactly. Kalau gue single atau gue married tapi gue nggak punya anak, kayaknya I'll be fine. Ya bukan cuman karena takut ya. Maksudnya emang kita pasti ada takutnya. Tapi lo juga karena pengen melindungi orang-orang yang lo sayang aja, yang ada di sekeliling lo gitu kan. Betul. Sempet gue tanya kan ya, gimana 2020 mengubah hidup seorang Rachel Goddard. Nah kalau misalnya kita tanya lagi nih, tahun 2020 banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapetin. Banyak hal-hal yang awalnya kita remehin atau kita sepelein gitu di tahun 2020, ternyata kita tahu bahwa itu adalah hal-hal penting gitu. Nah kalau untuk Rachel Goddard sendiri, apa hal-hal penting ini yang awalnya kita sepelein tapi sekarang kayaknya wow, susah ya buat ngedapetin gitu? Hal simpel banget deh gini. Gue dulu tuh kayak misalnya nih diajakin ketemu sama ngumpul-ngumpul keluarga, gue tuh males gitu. Karena lu tau lah pertanyaan-pertanyaan kan, kok belum nambah anak gitu kan? Yakin pengen cuman punya anak 1 doang. Tapi sekarang gue bener-bener menghargai itu semua gitu. Gue pengen banget ketemu sama keluarga gue, ngumpul, ngegibah sampai pagi gitu. Ini hal-hal yang awalnya kita remehin tapi ternyata sekarang kerasa gitu, kayak wow, ya udah sampai ketemu kapan-kapannya nggak tahu ya mau kapan gitu kan pada akhirnya. Hal kecil lainnya gue nggak pernah tahu betapa bersyukurnya kita dulu bisa keluar nggak pakai masker, bisa ke mall tanpa ada rasa deg-degan, ketemu sama orang nggak sujud, jangan-jangan lu OTG, jangan-jangan lu bawa virus nih. Ada itu ya di belakang otak kita tuh ada kerasa gitu, kayak ini orang gue nggak kenal, dia siapa, jangan-jangan dia pernah kemana-mana gitu kan, kayak ada kan kenal juga, aduh bentar nih coba gue cek ukur suhu, oke nggak panas tapi jangan di OTG gitu loh. Ada pikiran gitu. Itu tahun 2020 doang tuh yang bisa ngedapetin ya, apa lo sakit atau enggak gitu ya. Cuman tahun ini doang tuh dimana kita ngerasain hal-hal seperti ini. Dan mungkin ya akhirnya mungkin ya belajar juga bahwa kesehatan kita itu semua ternyata penting banget gitu. Dan tahun 2020 ini semuanya terjaga gitu, apa ya, terpapar dengan jelas bahwa kesehatan tuh nomor 1 loh ternyata gitu. Mungkin lo sendiri pernah ngerasa gak sih kayak gue kena COVID ya ini ya gitu? Pernah gak lo sakit terus kayak parno sendiri gitu? Gue parno banget, kayak misalkan setiap pagi nih gue kayak harus nyium gitu loh, kayak nyium sesuatu, ini penciuman gue baik apa enggak. Itu hal-hal yang memang kita lakukan juga ya gara-gara ya ini this whole COVID thing. Banyak banget lah fenomena-fenomena tahun 2020 yang akhirnya awalnya cuman virus, terus juga kesehatan, terus nyambernya ke bisnis gitu kan. Banyak hal-hal juga yang tertunda gitu. Kalau hal-hal yang tertunda dari lo sendiri ada nggak nih tahun 2020? Banyak kan, mertua gue kan tinggalnya jauh nih. Kita tuh udah plan mau ketemuan, mau pergi, mau ke sini, mau ke situ gitu. Tapi ya gimana? Tak bisa. Keluar negeri, keluar keluarga sih. Keluar kota aja nggak bisa, apalagi keluar negeri gitu kan jatuhnya ya. Iya benar. Nah di tahun 2020 juga ada pastinya
pastinya banyak lah hal negatifnya yang bikin kita jadi kayak aduh nih 2020 parah banget nih, udah mau kiamat banget gitu. Tapi ada nggak satu hari di mana lo sampai sekarang tuh masih ingat bahwa itu adalah hari terbaik lo di tahun 2020? Banyak banget sih sebenarnya di 2020 ini yang gue grateful. Ada beberapa brand-brand yang mau kerja sama gue, kolaborasi makeup, ada 2. Itu gue happy banget, mereka masih mempercayakan seorang Rachel Goddard yang apalah atulah gitu ya dibanding sama yang lain gitu, yang masih muda-muda, yang cakep-cakep gitu. Bentar, apalah atulah 1,2 juta followers di Instagram, apalah atulah 2,9 juta subscriber di YouTube gitu ya. Kan banyak banget beauty vlogger yang cantik-cantik, yang masih muda, yang standar kecantikannya tuh Indonesia banget, sedangkan kan gue jauh gitu loh dibandingin sama standar kecantikan Indonesia gitu. Jadi gue bersyukur banget kalau gue masih bisa dipercaya sama brand-brand untuk bekerja sama. Dan di tahun ini gue juga pindahan kan, awal tahun untuk sebelum COVID, gue grateful banget gue udah pindahan ke tempat yang lebih besar, apartemen gue lebih besar, jadi anak gue bisa lari-lari walaupun suka jatuh. Tadi sebelum kita ngobrol habis kejedot dikit. Aduh, lucu. Tapi there's a lot of things yang memang kita harus grateful juga ya. Kayak tahun 2020 ternyata memang banyak perjuangannya, tapi pada saat sama adalah hari-hari di mana kita sangat grateful atas itu. Dan gue amazed juga loh, Will. Gila ya, ini udah 10 bulan kan ya? Iya, 10 bulan. Gue gak kemana-mana, gue sama suami gue kerja di rumah berdua gitu ya. We are just surprised that we are not killing each other. But you have to grateful. Itu jadi pertanyaan juga tuh kan, WFH terus ya. Emang nggak pernah marah-marah gitu berdua karena memang udah punya suami? Nggak mungkin kalau enggak. Oke. Sampai ada momen gue bilang gini sama Ben, gue cuti dulu ya. Gue cuti dulu jadi istri, jadi ibu sehari aja. Gue kayak butuh keluar. Ya, gue manusia men, gitu kan. Untung laki gue orangnya ya udah mau sehari 2 hari juga nggak apa-apa kok, gitu kan. Betul. Jadi dia juga kayaknya happy aja supaya ada rasa kangen sama rumah, kangen nih sama suami, kangen sama anak gitu loh, Will. Betul. Sama kayak gue juga. Gue kan juga baru nikah ya jatuhnya ya. Ini baru mungkin ya setahun lah kita baru nikah. Tapi karena kita sama-sama sibuk, kita punya kerjaan gitu kan. Ya udah ya gue kemana, dia kemana. Nah sekarang kita sama-sama di rumah. Gue pernah ada 1 minggu di mana ya udah dia balik ke rumah keluarganya, terus gue di rumah gue sendiri gitu. Dan ya udah kita terpisah aja. Karena apa? Karena kita muak sama satu sama lain gitu. Ya yuk, aduh, lo lagi. Ini mau apa lagi nih? Mau nyuruh gue sikat gigi lagi nih? Atau enggak kayak nyuruh gue nyuci lagi nih? Kan males ya. Jadi akhirnya ya udah akhirnya dia cabut gitu kan. And so lo tapi pernah berarti ya ada rasa muak kayak gitu juga sama kayak gue ya? Oh iyalah, pastilah. Gue kayak, aduh, bisa gak sih ini nggak apa-apa deh di rumah gitu ya, di kamar, tapi gue nggak ngeliatin dulu nih, nggak ngeliat hari aja. Just one day dimana gue nggak usah ngeliat lo gitu. Pada saat yang sama juga karena kita WFH gitu, ada salah satu tools yang akhirnya enak banget digunakan, yaitu ya video call kayak gini, kayak nge-Zoom atau Google Meet kayak gitu-gitu. Pastinya lo kan juga menggunakan ya. Kalau selama pandemi ini lo ada nggak cerita-cerita bodoh pada saat lo nge-Zoom atau lo kayak video callan kayak gini? Apa ya? Nggak ada. Aman ya berarti? Aman. Karena kan yang ngurusin kalau misalnya video call kayak gitu-gitu manajer gue. Oh iya, bukan lo sendiri ya. Lo tinggal duduk. Oke, apa yang mau kita obrolin hari ini? Gitu ya. Yoi. Tadi kan lo bilang sempat ada event-event yang biasanya keluar kota gitu. Banyak dong ya berarti yang via Zoom atau mungkin kayak online doang gitu ya? Iya. Jadi kayak sekarang kayak belanja online bareng sama Rachel Goddard gitu loh. Ada dari e-commerce gitu, belanja apa, diskon-diskonan kayak gitu sih. Gantinya kayak gitu. Tapi kalau lo sendiri lebih suka yang offline atau yang online? Gue sih seneng dua-duanya. Tapi kalau bisa dipilih gitu satu, kalau harus memilih? Harus memilih offline. Enggak, offline. Online. Oh, online. Karena abis itu gue kan kalau misalkan offline gitu, gue mesti naik mobil, macet gitu. Kalau ini gue bisa langsung ngurus anak gue, main sama anak gue, nggak pakai macet-macetan. Oh, jadi ya udah ya, get to the point aja, pekerjaannya apa langsung selesai gitu ya? Ya, dan bisa juga nggak mandi. Tapi sekarang udah sangat glow up dan sangat glowing sekali. Jadi kayaknya udah mandi nih kalau hari ini ya. Udah mandi hari ini. Jarang-jarang. Tapi gue pengen aja deh. Ini salah satu yang pengen gue tanya dari dulu banget, dari pertama kali gue ngelihat konten-kontennya Rachel Goddard ya. Lo tuh kalau thumbnail bisa nggak sih kayak cantik gitu? Kayak biasanya thumbnail Rachel Goddard tuh suka kayak
Gitu. Bisa nggak sih lo lebih cantik atau memang lo merasa bahwa gue mau kayak gini aja? Itu kenapa sih lo bikin thumbnail kayak gitu? Biar diklik orang, biar lo nanya. Biar clickbait ya. Kalau cantik-cantik gitu kan biasa, nggak ada yang nanya. Lo udah mikir bahwa oke, gue mau bikin muka gue itu jelek biar orang ngeliat gitu. Gini. Kan gue bilang, gue sadar diri gitu ya. Kalau tampang gue tuh pas-pasan gitu ya kan, nggak cantik tapi nggak jelek banget. Jadi di tengah-tengah. Nah itu kan yang sulit gitu kan untuk menembus apa namanya entertainment lah ya, industri YouTube dan segala macam. Nah jadi kalau lo cantik banget, ya lo gampang gitu lo pasti bakal diklik gitu. Kalau di tengah-tengah, lo tuh punya sesuatu yang berbeda dibanding yang jelek banget sama yang cantik banget gitu loh. Jadi ya udah, salah satunya karena gue dibilang orang tuh rada-rada sengklek gitu ya, otaknya ya udah. Akhirnya itu jadi sebuah selling point karena banyak loh orang-orang yang nggak mau. Mungkin ya siapapun itulah gitu. Jadi kayak ya maunya kelihatan cantik atau mungkin agak jaim lah gitu. Kalau lo jauh banget dari jaim nih, lo kayak 180 derajat dari jaim. Lo nggak pernah ada masa-masa di mana lo kayak gue pengen kelihatannya cantik aja deh, gue nggak mau. Ya kayak gitu, lo pernah nggak mikir kayak gitu? Nggak tahu deh, gue kayaknya gini-gini aja sih. Biasa aja, ya udah jadi kayak begini gimana ya? Iya. Ya emang agak sengklek gitu kan, banyak banget parodi lo. Terus yang itu tadi lo pasti number one is you do makeup, everybody knows your content lah, your beauty content. Tapi memang ada parodi yang atau mungkin kayak komedi skit yang ngebikin kita juga tawa, yang bikin ngehibur kita juga gitu. Dan lebih lucunya lagi adalah ya lo kan beauty influencer atau apa ya ngomongnya ya, I don't know like. Iya kan? Dan lo udah cakep banget, tapi ternyata pas di kontennya ya lo sengklek juga gitu kan jatuhnya. Kayak lo bikin orang ketawa juga gitu. So, apakah itu memang bener apa yang lo bawa, yang lo pengen bawa dalam konten-konten lo? Iya, karena emang ya udah gue emang kayak begini gitu. Gimana lagi, gue suka bingung gitu, gimana sih pose-pose cantik-cantik itu tuh sulit gitu. Kayak bukan gue. Apa adanya gitu kali ya. Iya, apa adanya aja, udahlah begini aja deh. Tapi lo masih semangat sampai sekarang tuh karena apa? Cicilan. Nggak usah jauh-jauh ya. Udah ada cicilan, ada tanggungan gitu ya. Gue jujur ya kan, banyak cicilan. Anak masih kecil, sekolah mahal. Kalau ditanya gimana semangat? Ya gimana orang cicilan banyak. Lo gak pernah ada dirasa kayak oke, gue udah ini udah selesai gue kayak tuh, lo gak pernah ada pikiran-pikiran kayak gitu? Kalau pikiran sih ada gitu ya, aduh capek banget, letih jujur, karena kadang-kadang nih sehari gue bisa bikin 8 podcast, sehari gue bisa bikin 3 video YouTube. Itu kan capek banget gitu. Betul. Capek fisik banget, dan kerjanya gitu-gitu terus menerus kan, dan gak keluar rumah kan rada-rada bisa bikin gila gitu ya. Tapi udah kalau misalkan udah capek banget, ya udah istirahat, tidur. Gue tuh suka banget tidur. Jadi kalau udah bangun tidur terus ngeliat gitu kan, rumah gue tuh lagi masih ada renov dikit. Nih kayaknya kitchen masih butuh duit nih. Udahlah kerja lah. Iya, kita masih butuh uang gitu ya. Jadi ya sudah, kita harus bekerja terus. Sadar Anda bukan anak sultan, nggak bisa rely on someone ya. Mantap, itu dia. Itu mungkin kata-kata mutiara dari Rachel Goddard ya. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang 2020 udah susah, banyak kerjaan yang hilang, tapi terus juga ada banyak blessing juga untuk kita, terus juga sampai apa yang kita lakukan sehari-hari dan gimana caranya kita bisa survive this year of 2020 udah kita obrolin. Nah, yang terakhir yang gue pengen tahu, ada satu lagi nih yang pengen gue tanya, yaitu tentang challenge yang ada di tahun 2020. Kalau lo sendiri ngikutin challenge-nya nggak? Apa ya? Gue lupa lo, gue nggak inget sama sekali 2020 ada apa aja sih? Coba deh. Pass the brush ikutan? Oh, pass the brush. Oh ya, ikut. Ikutan juga. Oke. Habis itu apa lagi ya? Mamah muda ikutan? Enggak. Oh, nggak ikutan. Kopi dangdut? Ikut kopi dangdut ikut. Dibayar soalnya. Wah, dibayar. Oh ya, ganti-ganti outfit ikutan nggak? Ikut. Oh, ikut ganti-ganti outfit. Sukanya outfit yang kayak gimana tuh? Jadi kan waktu itu kan ini loh outfit yang dipakai buat ambil jemuran, buat ke dapur. Padahal itu cuman ya udah event, buat outfit buat event.
Teles aja biar naikin engagement. Siap buat naikkan engagement kembali. Kalau di tahun 2020 sendiri, menurut Rachel Goddard, pelajaran terbesarnya apa sih? Pelajaran terbesar di tahun 2020. Gue tuh bukan motivator, gue tuh salah banget dah. Be yourself. Gue juga nggak minta dimotivasi sih, cuman pengen tahu aja gitu. Kayak gue belajar dari tahun 2020, iya kan? Kalau dari tahun 2020 gue belajar bahwa ternyata keluar rumah itu nikmat banget, bos. Gitu kan, kayak oke, gue pengen ngopi di Starbucks aja, itu kayaknya udah nikmat banget. Kalau gue ya, gue ngerasanya kayak gini. Lo mau punya uang banyak pun, segimana ya lo kerja, segala macam. Di tahun ini tuh kayak lo nggak bisa ngegunain uang lo buat foya-foya. Walaupun lo bisa, tapi lo tetap aja kayak nggak bisa nikmat gitu loh. Lo mau staycation aja deh, staycation gitu kan. Lo udah ngeluarin duit, lo pasti, padahal lo pengennya di tempat yang hotel yang ini lo punya duitnya gitu. Iya. Tapi hotel itu nggak ada restoran yang terbuka. Nggak mau kan ke tempat itu gitu. Betul. Padahal lu punya duitnya, lu pengen banget ke situ. Lu nggak jadi tuh. Betul. Mau staycation aja nggak jadi, deg-degan. Kita tahu ya di tahun ini bahwa ternyata uang itu mungkin bisa memberikan kita banyak hal, tapi ternyata ada hal-hal yang nggak bisa dibeli sama uang gitu ya. Benar. Nggak ada uang kita mati, tapi ada uang juga ya happy sih. Happy juga sih ya, tapi tetap ya. Cuman kalau misalnya nggak bisa dipakai, ya apa gunanya gitu ya. Nggak bisa dipakai yang kita mau gitu loh. Iya, benar. Ya itulah pelajaran sedikit lah dari seorang Rachel Goddard. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Kasihlah tiga kata buat tahun 2020 apa? Gue apa ya? Ya Allah, 3 kata 2020. Ya Allah, 2020 itu kayaknya udah 3 kata yang sangat mencerminkan sih. Lu tahu gak sih, gue rasanya 2020 nih bentar lagi hidung gue bocor, lu tau gak? Karena? Sumpah, gue swab tuh udah kayak berkali-kali, terlalu sering banget gue swab. Gue udah kayaknya udah nggak ada jalur lagi nih, tinggal swab gitu. Apa 3 kata? Nggak tahu, Will. Gue bingung banget. 3 kata apa ya? 3 katanya berarti gua bingung banget. Pas, itu dia 3 kata 2020 Rachel Goddard. Oke, boleh. Yoi, 3, 2, 1, close the door. Terima kasih banyak. Makasih banyak Kak Rachel, pastinya selalu menginspirasi. Will, sukses selalu, sehat ya. Yoi, sukses selalu buat Rachel Goddard. We love your stuff ya. Sukses. Thank you. Bye bye.